Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperpanjang umur kita. Yang kalau kita diperpanjang umur itu artinya kita masih diberikan dua kesempatan yang paling utama yang menjadi harapan orang yang telah kedatangan al-maut. Apa itu? Yang pertama, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menambah amal. Yang kedua, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dua ini adalah yang paling pokok dalam kehidupan kita. Mengejar itu tambahan amal dalam rangka untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala, kemudian bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, seorang telah kedatangan al-maut, satu-satunya yang diminta adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, undurkan barang sebentar kematianku. Untuk apa dia minta diundur? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, ini aku ingin sedekah, aku ingin menjadi orang saleh. Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan kehidupanku, aku ingin beramal saleh yang dulu aku tidak lakukan. Makanya seorang muslim itu, ikhwas sekalian, enggak boleh minta kematian. Sesusah apapun kehidupan kita, tidak boleh kita meminta kematian. Karena kalau kita mati artinya sudah kehilangan dua kesempatan yang sangat utama tersebut. Dan itu yang diminta oleh orang yang mereka kedatangan al-maut. Boleh kita berangan-angan mati, satu ketika di depan mata kita surga, yaitu jihad fisabilillah, maka boleh dia pengen segera mati dalam rangka mempercepat menjadi ahlul jannah. Yang kedua, khawatir hidup maftun, khawatir hidup terfitnah, fitnah sangat dahsyat sehingga mengancam agama dia. Dalam kondisi seperti ini, maka dia boleh berangan-angan mati dalam rangka untuk menyelamatkan agama dia, atau dia dalam rangka untuk segera mendapatkan jannah. Tapi kalau sekedar uripnya rekoso, golek duit angel, kemudian atau loro-loronen, kemudian pengen mati, nggak boleh. Karena dia akan kehilangan kesempatan yang sangat berharga. Karena mati itu tidak menyelesaikan masalah. Mati itu akan memindah kita ke kampung yang sudah tidak bisa lagi diulang, yang semua angan-angan terputus, terpupus atau pupus. Lebih-lebih, ikhwas sekalian, kita masih diberikan kesempatan di terakhir bulan Ramadan. Kuncinya semuanya kita adalah pada penggunaan waktu. Allah berikan istimewa umat Muhammad ini karena berkaitan dengan kita ini umurnya pendek, antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi kita, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi sedikit rata-rata. Tapi umur yang singkat ini bisa menjadi kayak ribuan tahun. Kita bisa beramal senilai ribuan tahun dengan waktu istimewa yang Allah berikan pada kita yang namanya Lailatul Qadar. Kita sesungguhnya enggak perlu untuk yaitu berburu, artinya nebak-nebak. Hidupkan saja 10 yang terakhir, pasti dapat. Insyaallah pasti dapat. Amalannya standar pun ikuti salat wajibnya maghrib,
Isya itu masuk malam. Kemudian ikuti tarawih sampai selesai. Yang Nabi katakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia salat bersama dengan imam sampai selesai, seperti dicatat seperti salat semalam suntuk. Kemudian jangan lupa baca Qur'annya, paling enggak baca kulhu, nilainya sepertiga Quran ping telu, sehingga bisa nutup sak Quran, tapi nggak bisa menggantikan khatam Quran tentunya. Kemudian jadwalkan sedekah tiap malam. Kalau antum nggak langsung nyemplungi di kotak atau ngasih apa ke orang, ya antum buat daftar rekening, bisa transfer berapapun nilainya. Mudah-mudahan menjadi amal yang nilainya 83 tahun sekian bulan. Yang Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan sekitar itu, dan bisa lebih baik, artinya lebih banyak lagi. Dan jangan lupa doa kepada Allah setiap hari. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saat sempatnya diulang-ulang, dengan tentu dengan peresapan kita minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah dengan taufiknya memberikan pada kita kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kurangi tidurnya, berusaha untuk betul-betul dikurangi tidurnya, memang betul-betul berburu. Para salaf kita mengatakan seandainya Lailatul Qadar itu harus diburu dengan 1 tahun, akan saya lakukan. Apalagi kita hanya tinggal beberapa hari. Artinya semangatnya para salaf, semangat yang memang sangat luar biasa. Ikhwati billah, pembicaraan kita malam hari ini adalah mengambil sedikit fawaid dari madrasah Ramadan. Ramadan ini ibaratnya adalah sekolah penggemblengan atau daurah secara khusus intensif. Kalau hari biasa reguler, tapi Ramadan ini adalah sangat intensif. Allah mengumpulkan banyak ibadah yang memiliki nilai keutamaan yang sangat tinggi. Dan kita adalah termasuk para peserta daurah, kita termasuk para peserta pameran yang betul-betul ini ditatar oleh Allah dengan suasana khusus. Siang hari disibukkan dengan puasa, malam hari disibukkan dengan berbagai macam ibadah, dan tentu semuanya bertarget. Semua pekerjaan yang bagus itu mesti bertarget. Antum dagang punya target, sehingga ada evaluasi. Kalau nggak ada target, nggak ada yang dievaluasi. Mau mengevaluasi gimana, nggak punya target. Sehingga Allah, target yang paling utama tentu yang sudah sering kita dengarkan, yaitu la'allakum tattaqun. Kita betul-betul keluar sosok orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang takwa itu intinya adalah gabungan antara lahir dan batin, sosok yang mereka batinnya terbentuk rasa pengagungan kepada Allah, zahirnya terbentuk penampilan yang mencerminkan hatinya yang mengagungkan Allah Ta'ala. Maka Nabi katakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, letaknya di hati. Kata Ibnu Qayyim, at-taqwa fil haqiqah taqwal qulub, laisa taqwal jawari. Takwa itu hakikatnya adalah takwa hati, bukan takwa anggota badan. Tetapi
takwa ini punya alamat anggota badan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka ini menunjukkan adanya ketakwaan di dalam hati dia. Setiap orang bertakwa pasti jilbaban, tapi tidak setiap orang jilbaban dia bertakwa. Ada nggak orang pakai jilbab, kalau perlu jilbabnya gede, ngutil di supermarket? Ada nggak? Banyak. Jilbabnya gede, ngocehnya juga banyak, sehingga tidak mencerminkan ketakwaan dalam hatinya. Tapi kalau hatinya takwa, itu pasti jilbaban. Dia pasti menampakkan syiar-syiar agama. Sehingga nggak bisa orang bilang, yang penting hati ini tuh, yang penting hatiku takwa karo Gusti Allah. Memang dohirku kaya ngene iki, tetapi hatiku itu betul-betul takwa kepada Allah Ta'ala. Kalau betul hatinya bertakwa kepada Allah, pasti akan diikuti ketundukan badan. Itu pasti. Orang yang tidak menampakkan ketundukan badan menunjukkan hatinya tidak mencerminkan adanya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhwatibillah, Allah memberikan tamsil pendidikan takwa ini dengan syajaratut taqwa, pohon ketakwaan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha. Apa Anda tidak perhatikan bagaimana Allah memberikan tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, sumber pengagungan seorang hamba kepada Allah itu letaknya di sini. Sehingga tamsil ini merupakan tamsil kalimat takwa. Kalimat la ilaha illallah dikatakan Allah dengan kalimat takwa. Maka tamsil ini merupakan tamsil syajaratut taqwa, pohon ketakwaan. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah membuat tamsil tentang kalimat la ilaha illallah seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu, kata Allah, asluha tsabitun, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha, buah-buahnya keluar setiap saat dengan izin Allah Ta'ala. Secara global, para ulama menerangkan pohon takwa ini akarnya kuat. Akar ini sebagaimana pohon namanya akar itu di bawah tanah, di bawah permukaan tanah, nggak kelihatan dari permukaan tanah, tapi menentukan. Akarnya bosok, maka pohon di atasnya itu bakal rusak, pasti. Tapi kalau akarnya bagus, sekalipun pohonnya sampai ceklek batangnya, itu masih memungkinkan tukul lagi, bisa tumbuh lagi. Agama seorang itu juga demikian. Posisinya seperti pohon, ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian akar yang menempati bagian akar ini adalah akidah tauhid, akidah secara umum dan tauhid secara khusus. Maka sebagaimana pohon itu kalau pengen bagus, yang pertama kali diperhatikan itu sehatnya akar. Itu pasti. Semua petani yang menanam pohon itu yang paling pertama kali diperhatikan sehatnya akar. Karena akan menjadi penentu tumbuhnya semua batang percabangan di atasnya. Demikian pula, ikhwan, dalam kitab beragama, kurikulum yang Allah ajarkan lewat nabinya, maka yang diperhatikan pertama kali itu pasti adalah tumbuhnya akar yang ngoyot dalam hatinya. Itulah yang dikatakan dengan penanaman keimanan atau penanaman akidah, tauhid, keimanan dalam hati. Semua kita sudah tahu, semua nabi dan rasul tanpa kecuali pasti
dalam dakwahnya itu yang pertama kali ditanamkan dalam hati adalah rasa pengagungan kepada Allah, sehingga diajarkan, dikenalkan siapa itu Allah, dikenalkan apa itu yaumul akhir, sehingga betul-betul itu akan menjadi akar yang nancep di dalam hatinya seseorang. Karena ini akan menopang seluruh amal-amal yang akan dibebankan oleh Allah Ta'ala. Makanya dalam kurikulum dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, 23 tahun Nabi berdakwah, 13 tahun di Mekah itu hampir tidak ada ayat ahkam, ayat hukum, ayat syariat yang turun. Seluruhnya rata-rata berkaitan dengan ayat-ayat akidah keimanan tentang Allah, tentang yaumul akhir, tentang perkara gaib. Karena ini akan menjadi, ya ini akar yang ngoyot di dalam hati. Sedangkan hati ini, orang yang isi hatinya akidah yang sahihah, akidah dengan isi hatinya akidah yang batilah. Orang yang isi hatinya akidah batil, akidah yang batil, umpamanya akidah PKI umpamanya, itu beda tampilannya nanti dengan orang, karena akan menjadi faktor utama yang semua kehidupan. Maka orang yang isi akidah hatinya itu batilah, ya seperti tampilannya Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, kemudian ya Namrud, dan menyimpang yang mereka kemudian justru memusuhi para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tarung, karena yang menggerakkan maksudnya hati ini mereka. Kemudian batang percabangan itu adalah amal-amal yang nampak dengan tertanamnya akidah. Kenapa kita membaca sejarahnya para sahabat itu amalnya hebat-hebat yang sangat luar biasa? Itu karena tumbuh dari akidah yang ada di dalam hati mereka. Kenapa mereka itu bisa kalau beramal itu sangat ringan dan penuh dengan keikhlasan? Karena hati mereka yang telah dikuasai dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Sehingga harta dan jiwa mereka kalau sudah berkaitan dengan Allah itu dijual sangat murah. Dijual sangat murah. Dan mereka akan sangat menikmati dalam amal-amal yang berkaitan dengan keimanan mereka. Sehingga mereka menikmati salat, menikmati baca Quran, menikmati sedekah. Kita ini mau infak sak yuto saja, kemut-kemut, mikir-mikir terus. Para sahabat itu kalau sudah namanya infak itu rata-rata nggak pakai mikir, nggak pakai mikir. Antum lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika datang pada Nabi, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu apa? Kata Abu Bakar, yang aku tinggalkan ya Rasulullah, Allah wa Rasulah. Yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, alias seluruh hartanya dibawa ke hadapan Nabi untuk dipersembahkan amal Islam. Itu Abu Bakar dengan tingkat imannya Abu Bakar. Antum imannya belum seperti Abu Bakar, jangan beramal dengan amalnya Abu Bakar. Bisa pedot syaratnya segleng. Setelah hartanya diserahkan, edian. Amal itu menyesuaikan yaitu kadar keimanan. Maka orang ketika ada sahabat mereka itu pengen itu menghibahkan seluruh hartanya atau sekian banyak hartanya, jangan. Maksimal wasiat itu sekian. Itu semuanya termasuk penyesuaian dengan yaitu iman. Bagaimana Umar bin Khattab membawa separuh hartanya untuk fisabilillah. Bagaimana Utsman saking hartanya sudah tidak terukur lagi yang untuk fisabilillah,
Sampai Nabi katakan, ma darra Utsman ba'dal yaum. Harta Utsman tidak lagi membahayakan Utsman setelah ini. Saking banyaknya harta Utsman dikeluarkan fisabilillah. Bayangkan ini yang kita gede saja, membayar sumur rumah itu 20.000 dinar. 1 dinar itu kira-kira 4, sekian gram emas. 1 gram kira-kira 1 juta. 1 juta kali 4 berapa? 4 juta. 4 juta kali 20.000 berapa? 80 miliar. Itu untuk membeli sumur yang dikuasai Yahudi untuk dihadiahkan kepada muslimin. Umar Utsman pernah datang dengan barang dagangan di atas 1000 unta. 1000 unta itu kalau diparkir dari Prambanan sampai ke timur sampai mana? Semuanya itu barang dagangan di atas unta ini dijual kepada Allah yang bisa memberikan keuntungan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan tidak terhingga, padahal para tengkolak sudah siap membeli, alias digratiskan untuk kaum muslimin dengan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Utsman pernah membantu biaya perang Tabuk. Perang Tabuk itu jaraknya jauh dari Madinah ke Tabuk, kira-kira 700 kilo. Jogja mana ya kawan? 700 kilo itu Jogja Banyuwangi pemanya. Itu semakin jauh perjalanannya semakin membengkak biayanya. Utsman membiayai sepertiga ini biaya perang Tabuk. Di antaranya dengan 940 unta. 1 unta berapa? Pengke dewi. Kita ini mau infak atau mau korban sak sapi aja bingung boleh urunan bareng-bareng. Ini Utsman 940 unta, 60 kuda. Belum uang cash yang diserahkan kepada Nabi untuk membantu biaya perang ini. Intinya sudah tidak terukur lagi harta Utsman untuk fisabilillah. Mereka kalau sudah untuk urusan yaitu membangun kampung akhirat, itu akan dia lepas murah apa yang dia miliki, karena dia tahu itulah justru yang akan menjadi milik dia sendiri. Dan ini membutuhkan yaitu apa yang tertanam di dalam hati. Demikian pula ikhwan, hebatnya mereka dalam beribadah, dalam baca Quran. Itu semuanya kembalinya kekuatannya ke sini, hati mereka. Kata Ibnu Qayyim, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bibadani. Manusia itu, seorang hamba itu dalam meniti tangga-tangga kemuliaan itu menuju Allah itu dengan hatinya, bukan dengan badannya. Maka dengan hati dan dengan himmahnya, cita-citanya. Maka kita lihat ada orang yang secara fisiknya kerempayek, saya mentelang mentelung, geregeli, gemeter, tapi kalau ke masjid selalu juara 1. Ada orang gagah, mulus, atletis, masya Allah, tiap hari ngegim terus. Itu tapi kalau dengar adzan kayak orang stroke. Belas, nggak untak belas. Karena memang bukan dengan badannya dia menuju Allah, berjalan kepada Allah, tapi hatinya. Hati sehat, dia akan lancar, nyak. Ibaratnya itu, kalau orang stroke itu mau tangga saja, kerekelan, nggak karuan, susah banget. Maka para sahabat atau para salaf kita, mereka sangat perhatian berkaitan dengan urusan bagaimana hatinya itu sehat. Kalau kita ini yang paling kita perhatikan itu fisik kita. Pupuran aja sak jam dewe di depan cermin dan nanti ngentak ke waktu. Dengkul aja diresiki nanti resik. Tapi hatinya bosok. Hatinya tidak diperhatikan sama sekali. Sehingga akhirnya ya banyak fisik-fisik yang mengagumkan, tetapi mental rusak. Rata-rata mental itu rusak. Para sahabat, tampilan dohirnya Masya Allah, banyak yang miskin, banyak yang kurang, yaitu terawat, tapi mentalnya
mental emas, mental baja. Khonibillah, Ramadan ini semuanya mewariskan pendidikan tiga ini: akidah, ibadah atau ittiba, kemudian akhlak. Itu semuanya diwariskan di bulan Ramadan. Di antaranya bagaimana Ramadan mewariskan pendidikan akidah, mendidik orang-orang atau mukmin untuk betul-betul memperhatikan tentang kualitas ibadahnya. Kualitas ibadahnya, yaitu kualitas tauhid dan keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Semua kita dengar hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana wa ihtisaban. Ini imanan wa ihtisaban ini, dia melakukan amalan berangkat dari iman, bukan karena ada kepentingan yang lainnya, tapi karena dia beriman kepada Allah. Ihtisaban, dia hanya berharap apa yang menjadi janji-janji Allah. Ini adalah keikhlasan. Orang untuk beramal dengan ikhlas itu nggak gampang, susah. Ulama saja mengatakan tidak ada yang paling sulit aku benahi seperti membenahi keikhlasan hati. Kalau ulama aja mereka masih keberatan, kita kadang-kadang wenteng aja ya, bahwa aku ikhlas tenan, aku ikhlas tenan, sehingga ngelem diri, sehingga dia lihat dirinya betul-betul ikhlas. Maka orang yang seperti itu ya justru dicurigai orang ikhlas tenanan. Ikhlas itu orang tidak ada kandani, dia betul-betul bagaimana itu dengan penuh ini keikhlasan. Ini tidak akan terwujud kecuali dua penopang yang sangat kuat. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, sampai hatinya betul-betul muncul kerinduan, kecintaan, pengagungan kepada Allah. Hati yang kayak gini itu untuk ikhlas gampang. Tapi kalau hati kita nggak ada kecintaan kepada Allah, nggak ada kerinduan kepada Allah, apalagi pengagungannya sangat tipis, bagaimana akan mudah dia ikhlas? Pasti berat. Pasti berat. Orang beramal tanpa ada kecintaan itu berat. Berat. Orang kalau nggak ada kecintaan, dikongkon enteng aja, kita abot banget. Tapi kalau ada kecintaan, dikongkon abot banget, kita enteng. Itu karena berkaitan dengan adanya hati yang betul-betul ada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Makanya orang munafik itu kenapa berat, apalagi amal-amal yang tidak kelihatan manusia. Sholat yang paling berat bagi munafik apa, ikhwan? Subuh sama Isya. Di zaman dulu belum ada listrik kencar-kencar kayak gini, sehingga subuh itu durung ketok cetok, masih remeng-remeng. Isya juga udah mulai peteng, gelap, sehingga nggak kelihatan jelas. Sedangkan orang munafik itu pengennya setor rai, setor muka, aku ketok. Ketika tidak kelihatan gini, itu berat banget perasaan dia itu, seperti nggak ada yang menilai. Tapi kalau mukmin yang dia betul-betul hatinya tertanam keyakinan tentang Allah, Allah tidak berbeda antara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, terang benderang, gelap gulita, podo. Dia tidak akan pernah merasa tidak dilihat oleh Allah, pasti dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Maka mukmin semangat-semangat aja, bersama orang banyak semangat. Kalau orang-orang yang terkena penyakit nifak ini semangatnya hanya kalau banyak orang, karena memang yang dicari adalah pandangan orang. Kemudian pendidikan termasuk pendidikan akidah adalah ittiba. Zaman modernnya kayak apa? Posoku ya tetap awan, ora dilih bengi. Iki mergo zaman teknologi dilih bengi wae posone. Enggak bisa. Sampai kiamat ya tetap gini siang. Dan tidak ada yang bisa merubah puasa itu dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Syariatnya begitu.
Agama ini adalah ittiba, dibangun di atas sikap ittiba. Agama itu dibangun dengan wahyu, bukan dengan ra'yu. Sehingga berhadapan dengan agama itu yang dituntut ketunduk patuhan, taslim. Taslim itu kalau dengan berita taslim bentuknya membenarkan, kalau dengan perintah larangan adalah sami'na wa ta'na. Dan Nabi kita mengajarkan kebaikan kita ini selama kita dalam ittiba. Antum renungkan hadis Nabi, yakni kaum muslimin akan senantiasa fi khairin ma'ajal fitrah wa akharus sahur. Manusia akan selalu dalam keadaan baik, umat Islam akan dalam keadaan kebaikan selama menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Apa sih hubungannya menyegerakan buka, mengakhirkan sahur kok berkaitan ittiba? Buka kan ya kuape mesti cepet-cepet luwe yo. Rasa kon ittiba wae mesti cepet seruput. Nabi ingatkan ada kaum yang menyelisihi ini. Yahudi itu kalau buka diakhirkan. Maka menyegerakan buka itu termasuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemuliaan muslimin itu adalah dengan menyelisihi ahlul jahannam, dan syariat ini menyelisihi ahlul jahannam. Ini orang-orang kafir, musyrik, munafik. Muslimin ini diantara kehancurannya adalah karena tasyabbuh bil kufar. Suka ngikuti niru-niru orang kafir. Orang kalau suka niru, yang ditiru itu lebih rendah atau lebih tinggi? Biasanya niru itu, yang ditiru itu lebih tinggi, lebih rendah. Antum niru wong desa apa niru wong kota? Wong kota. Ya, niru wong kota mesti standarnya desa, niru wong desa. Enggak ada. Niru itu mesti yang ditiru lebih tinggi. Artinya orang yang niru ini mentalnya itu mental lebih rendah. Muslimin yang terjatuh dalam tasabuh, suka niru-niru orang kafir itu menunjukkan mental keislamannya rendah. Sehingga dia merasa hebat kalau dia bisa meniru orang kafir. Beda dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu mentalnya mental Islam, dan mereka hanya merasa mulia dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemuliaan itu dibangun dengan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Maka kata Umar, inna kunna adalal qaum. Kita ini adalah kaum yang rendah dulunya. Dulu kita kaum yang rendah. A'azzanallahu bihadal Islam. Kita dimuliakan Allah dengan Islam ini. Sehingga dengan Islam itu kita dimuliakan Allah, dihentaskan dari jahiliyah menuju Islam yang terang benderang, dan diangkat mentalnya sangat bagus, sangat luhur. Famahma natlubul izzata bi ghairi Islam adallanallah. Kapan kita mencari izzah, mencari kemuliaan bukan dengan Islam, kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang tahu tentang hakikat Islam. Dia akan berbangga dengan Islam. Kita berhadapan dengan kenyataan bahwa umat Islam ini adalah mereka betul-betul terjatuh dalam mental yang rendahan, sehingga bangganya dengan orang kafir dan tidak ada kebanggaan dengan Islam. Maka di antara pendidikan akidah dalam Ramadan ini adalah ittiba. Bagaimana betul-betul kita merasa bangga dengan mengikuti Nabi dalam beragama, yang Nabi bagaimana mengarahkan betul-betul mengikuti beliau, dan waspada dengan semua yang menyimpang dari apa yang beliau tuntunkan. Beramal itu kalau tanpa ada dasar tuntunannya mardud. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Amal yang tidak ada tuntunannya maka tertolak. Ini termasuk akidah. Termasuk pelajaran akidah di bulan Ramadan adalah, yaitu akidah, kalau kita belajar akidah sunnah, ketaatan kepada pemimpin itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara yang membedakan Ahlussunnah dengan Ahlul-Bid'ah itu diantaranya Ahlul-Bid'ah suka melaknat pemimpin, suka mendoakan keburukan dengan pemimpin.
dia memiliki semangat memberontak dengan pemimpin. Ahlussunnah diajarkan bagaimana taat kepada pemimpin, dan itu berkaitan dengan maslahat. Para salaf kita mengajarkan kalau Anda mendapatkan pemimpin yang buruk, yang zalim, kemungkinannya dua. Satu, pemimpin zalim itu adalah musibah yang Allah timpakan kepada muslimin karena kesalahan muslimin. Musibah itu rata-rata karena kesalahan kita. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan kalian, itu pun Allah masih memaafkan yang banyak. Sehingga bagaimana para ulama menasihatkan, kalau pemimpin yang zalim itu adalah musibah, cara menghadapinya bukan dengan memberontak, tapi Anda bertobat kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, supaya Allah bisa merubah keadaan dengan hamba itu bersimpuh kembali kepada Allah Ta'ala, alias mengoreksi tentang kesalahan dirinya untuk kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Maka orang kena musibah kemudian dia malah tambah marah dengan musibah itu namanya dia musibah di atas musibah. Kemudian kalau pemimpin yang zalim itu adalah ujian, maka ujian itu dihadapi dengan kesabaran, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesabaran. Disitulah para ulama bagaimana membimbing kita menghadapi pemimpin yang zalim, dan itu berkaitan dengan kaidah masalih dan mafasid. Kata Syekhul Islam, sepanjang sejarah yang namanya memberontak dengan penguasa itu selalu ma'aqamuddin wala dunia, tidak menegakkan agama maupun tidak menegakkan dunia. Yang ada adalah musibah-musibah, korban-korban yang sangat banyak. Di puasa Ramadan itu kita diajari diantaranya yang namanya yaitu asyamu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa itu ketika manusia berpuasa, dan berbuka itu ketika hari manusia berbuka. Ini yang menentukan penguasa, bukan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok, maka ada yang hari rayanya 3 hari sebelum hari raya ada. Nanti ada lagi yang sekian, memutuskan masing-masing. Ini adalah termasuk bagian kekuasaannya, yaitu penguasa. Kemudian termasuk banyak banget pelajaran akidah, kita akan bicara itu, tapi waktu kita terbatas. Kemudian pelajaran akhlaknya, pelajaran ibadahnya, kita jelas bagaimana Nabi mengajarkan ini intensif ibadah di bulan Ramadan, sehingga bagaimana sampai pada tingkat kita harapannya bisa menikmati manisnya iman dengan ibadah itu. Manisnya ibadah, karena masing-masing amal ibadah ini ada rasa manisnya kalau kita menyertai sampai pada tingkat iman tertentu. Kalau enggak, semua beban amal ibadah itu adalah berat, beban semuanya, sehingga rasanya abot dan abot. Tapi ada orang yang telah sampai pada tingkat merasakan halawatul iman, rasa manisnya iman. Pendidikan akhlak banyak. Di antaranya adalah bagaimana kita ditumbuhkan rasa peduli kepada orang lain. Man fattara shaiman, barang siapa dia memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka karena ini lahu mislu ajri shaim, dia mendapatkan pahala seperti pahala yang berpuasa, hanya tidak mengurangi sedikit pun pahalanya orang berpuasa. Ini adalah melatih orang untuk merasakan penderitaan orang lain dengan lapar yang dia rasakan itu, maka dia merasakan penderitaan lain sehingga punya rasa iba. Bagaimana dia kemudian Islam mengajarkan untuk dia memiliki semangat, yaitu peduli kepada manusia. Dan termasuk kaidah dalam agama kita, amal yang sangat besar pahalanya itu yang paling memberikan manfaat bagi manusia, yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Dan ingat,
tidak ada yang manfaatnya lebih besar melebihi kalau Anda menjadi penuntun kepada hidayah sunnah, hidayah Islam. Itu hadiah terbesar. Anda kalau antum kasih orang 5 triliun tapi antum biarkan sesat, ujungnya ke neraka, 5 triliun nggak bisa menyelamatkan dia dari adab. Tapi Anda bimbing orang kepada hidayah, kepada sunnah, maka ini adalah hadiah besar yang Anda mengantarkan dia ke jannah. Tapi Islam ketika menginginkan orang itu lunak untuk Islam, kepada Islam, di antara sarananya adalah Anda bagaimana memberikan manfaat materi kepada orang. Karena orang itu taunya, aku untungi opo, kalau kowe iki untungi opo. Rata-rata mereka berpikirnya pertama mesti materi. Itu pasti. Para sahabat dulu banyak yang mereka simpati kepada Nabi berawal dari mendapatkan keuntungan materi. Sampai kemudian dalam perkembangannya Islam lebih dia cintai dari segala-galanya. Tapi yang pertama kali mereka pasti pikirkan itu keuntungan materi. Sampai kemudian ada seorang kepala suku ketemu Nabi, dikasih kambing, jumlahnya banyak banget. Sampai kemudian dia pulang kepada kaumnya, dia masuk Islam dan dia kemudian mengajak pada kaumnya, ya kaum, masuklah kalian dalam Islam. Muhammad a'ta'an la yakhshal faqra. Muhammad telah memberikan pemberian yang tidak khawatir miskin. Ini adalah termasuk bagaimana Nabi mengajarkan, menjadikan materi sarana untuk mengantarkan kepada hidayah. Kemanfaatan yang paling besar adalah menuntun kepada hidayah. Tapi seringnya manusia secara umum itu akan gampang tertuntun ketika mereka merasa mendapatkan keuntungan, yaitu materi. Pendidikan ini tarbiyah, termasuk tarbiyah anak-anak. Bagaimana para sahabat dulu ketika puasa begini, anak-anak itu biasa, mereka memang belum terkena taklif, belum terkena beban. Tapi mereka melatih anak-anak. Kalau mereka lapar, nangis, maka orang tuanya ngasih permainan yang membuat dia terlena, lalai, sampai akhirnya kemudian dia sampai seharian puasa. Ini namanya tarbiyah, pendidikan. Sehingga bagaimana orang dilatih untuk dia biasa dengan ajaran, yakni Islam. Pandai-pandainya orang tua untuk bagaimana membuat anak-anak itu kemudian akrab dengan syariat ajaran Islam. Baik kecintaannya kepada Rasul, kemudian kecintaannya kepada syariat ajarannya. Maka ini termasuk ini tarbiyah yang para ulama lakukan. Banyak banget yang sebenarnya kita ingin ini sampaikan, tapi waktu kita terbatas. Ikhwan, ini aja yang kita sampaikan sekilas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita dengan taufiknya betul-betul bisa memaksimalkan Ramadan yang tinggal berapa hari ini. Jangan disia-siakan, kuncinya pada menggunakan waktu kita. Ini waktu Ramadan ibaratnya detik-detiknya emas. Kurangi ketemu teman itu, kalau nggak ngobrol gimana, kalau ngobrol belajar kemana-mana. Makanya ketemu itu kesempatan yang terbaik itu waktu sholat jamaah, waktu ketemu di taklim, kemudian nanti ketemu pas Jumatan, ketemu pas sholat Id. Jangan hobinya ketemu wong, nanti bisa habis waktu kita itu. Ada waktu kita sendiri, bagaimana kita sendiri betul hanya kita dengan Allah, sehingga bisa membuat renungan-renungan tentang ini kehidupan kita. Bukan kita anti ketemu, enggak, tapi ada saatnya ketemu yang bermanfaat. Demikian Bapak sekalian dan ikhwan sekalian, matur nuwun, kurang minta maaf. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.